Shalom, damai sejahtera bagi setiap kita, dimanapun kita berada. Anugerah Allah dan penyertaan Allah sempurna bagi setiap kita. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa menang dari kekhawatiran. Jika saya bertanya kepada setiap kita, apakah saudara pernah khawatir? Tentu saudara akan menjawab, pastilah sebagai manusia, kita pasti pernah mengalami namanya kekhawatiran. Bahkan ada orang yang mengaku yang lain, oh saya sering khawatir. Tetapi saudaraku, ada orang ketika dia mengalami kekhawatiran itu, dia bisa menaklukkan kekhawatiran itu dan mengusirnya dari dalam hati dan pikirannya. Tetapi ada orang yang ketika dia mengalami kekhawatiran, dia tenggelam terus-menerus di dalam kekhawatiran, di dalam kecemasan dan kegelisahan, sehingga hal-hal itu membuat dia kehilangan sukacita, damai sejahtera. Karena itu saudaraku, kita mau belajar tentang bagaimana kita menghadapi kekhawatiran. Ketika kita mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita, mungkin kita khawatir tentang masa depan kita, atau mungkin kita khawatir tentang anak-anak kita, keluarga kita, atau mungkin saudara khawatir tentang jodoh saudara. Mungkin umur saudara udah masuk kepala 3 tetapi pacar belum ada. Tentu saudara mulai khawatir tentang hal itu. Tetapi Alkitab mengajarkan kita, saudaraku, bagaimana caranya kita keluar dari kekhawatiran. Dan Alkitab berkata kepada kita juga, janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Saudaraku, kita baca firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita yang pernah mengalami kekhawatiran, bahkan orang yang mengalami kekhawatiran yang berlebihan sampai-sampai membuat dia kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku, ketika saudara mulai mempertanyakan tentang sesuatu, atau mungkin saudara khawatir tentang masa depan saudara, mungkin saudara khawatir tentang anak-anak saudara yang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, Alkitab mengingatkan kita supaya kita menyatakannya kepada Allah melalui doa. Jadi saudaraku, untuk menghalau kekhawatiran dari hidup kita, dari pikiran kita, atau dari hati kita, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Di dalam Filipi 4 ayat 6 ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus berdoa. Filipi 4 ayat 6 berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Saudaraku, kita tahu bahwa setiap kita orang yang percaya, kita harus berdoa. Kita harus menjaga waktu-waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membangun hubungan kita kepada Tuhan. Tetapi juga saudaraku, setiap ada yang kita inginkan, yang kita sampaikan, kita harus datang kepada Tuhan melalui doa. Itulah sebabnya dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Kita percaya saudaraku, ketika kita masuk ke dalam kamar kita, yaitu tempat rahasia kita, di situ kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang membuat hati kita ini tidak tenang, apa yang membuat jiwa kita ini seperti gundah gulana. Firman Tuhan berkata, sampaikanlah kepada Tuhan semua keinginanmu. Semua keinginanmu sampaikan. Apa yang membuat kamu khawatir. Jadi saudaraku, ketika saudara mengalami persoalan,
Ketika saudara sedang memikirkan sesuatu dan hal itu membuat saudara khawatir, langkah pertama yang harus saudara lakukan yaitu berdoa. Sampaikan kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah kita sanggup dan Allah kita mau mendengar dan Ia mau menunjukkan kuasanya kepada kita. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, yang harus kita lakukan yaitu kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami kecemasan dan ketakutan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan ini mengingatkan kita, sampaikanlah permohonanmu kepada Tuhan. Di dalam permohonan itu kita meminta supaya kuasa Allah turun ke atas kita dan damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan kita dan kita bisa mengalami ketenangan dan ketentraman sebab kuasa Allah kita undang masuk di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua yang harus kita lakukan, saudaraku. Kita harus memohon, meminta pertolongan Tuhan, meminta supaya Allah ikut campur untuk menyelesaikan segala kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidup. Jadi Alkitab jelas berkata, ketika kita khawatir, ayo datang kepada Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang memelihara kita, dan Dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia akan menciptakan sukacita, menciptakan damai sejahtera yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita. Jadi yang ketiga, saudaraku, mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur ketika kita sudah berdoa. Kita sudah meminta kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, dengan ucapan syukur. Ketika kita selesai mengucapkan hal-hal yang kita inginkan kepada Tuhan, kita jangan lupa mengucap syukur, karena kita percaya ketika kita mengucap syukur, kita sedang mendeklarasikan kuasa Allah turun ke atas kita. Ketika kita mengucap syukur, kita sedang tahu bahwa Allah bekerja. Ketika kita mengucap syukur, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa-doa kita, dan Dia akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam setiap kita. Karena itu, saudara-saudaraku, ketika kamu khawatir, kamu harus ingat, langkah yang tepat yang harus kamu lakukan yaitu datang menghampiri Allah di dalam doa, menyampaikan permohonanmu dan dengan ucapan syukurmu kepada Tuhan, dan itu akan membawa sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, dampak ketika kita datang kepada Tuhan, menghampirinya di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Di dalam Filipi 4 ayat 7, demikianlah firman Tuhan dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku, dampak oleh karena kita menghampiri Tuhan, ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, ketika kita menyampaikan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan menyampaikan permohonan kita dengan ucapan syukur, dampaknya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Maksudnya, saudaraku, kuasa Allah, penyertaan Allah akan menyertai kita dan mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ketika kita mengalami hal-hal yang sulit. Damai sejahtera Allah itu akan menjaga kita dari kekhawatiran. Damai sejahtera Allah itu akan membuat kita tetap tenang, tetap teguh, dan bersukacita. Sebab itu, saudaraku, ketika saudara mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan itu,
Saya mau mengundang saudara dan mengingatkan kita semua. Ayo kita curahkan kepada Tuhan. Alkitab berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Alkitab mengingatkan kepada kita, jangan kuat. Dan ketika kita kuat, mari kita menghampiri Allah. Sebab kita tahu saudaraku, kekhawatiran tidak pernah membuat kita panjang umur. Justru kekhawatiran membuat kita stres. Justru kekhawatiran di dalam hati kita membuat kita kehilangan damai sejahtera. Sehingga kita berjumpa dengan orang lain, orang akan memandang kita berbeda. Biasanya kita bersuka cita, biasanya kita bergirang dan selalu happy. Ternyata oleh karena kekhawatiran di dalam hati kita, itu tampak dari wajah kita, sehingga orang bertanya kepada kita, kenapa kamu? Kenapa wajahmu? Apa kamu mengalami suatu persoalan yang berat? Karena itu teman-teman, apapun yang kamu khawatirkan hari-hari ini, mungkin masa depan, mungkin hubunganmu dengan keluargamu, atau mungkin hubunganmu dengan pacarmu, atau hubunganmu dengan istrimu, atau hubunganmu dengan anak-anakmu, atau mungkin itu tentang pekerjaan atau tentang karirmu. Alkitab mengingatkan kepada kita, semuanya itu, apapun itu, nyatakanlah di dalam doa dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan kamu akan melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dan menjadikan hati kita tenang, teduh, dan bersuka cita di dalam segala hal. Jadi pesan saya buat kita semua, ingat, kekhawatiran hanya membuat kita tidak bisa melihat bahwa Allah bersama kita. Karena kekhawatiran akan mendorong kita, akan meyakinkan kita bahwa apa yang kita pikirkan itu benar-benar terjadi, dan melupakan bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang kita hadapi. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.